Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wabarakatuh. nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil 'alim minash shaitanir rajim yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayayn amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada awal bulan Rabiul Awal kita kembali berpelajaran dalam rangka ta'allum ilmu faraid, mempelajari ilmu faraid. Syekh Shalih Al-Fauzan pernah berkata dalam Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah mengenai pentingnya belajar atau ilmu, khusus faraid. Man lam yata'allam wa lam yaqtadi bi ahli al-ilmi fahuwa dha'i'un wa shiqa'un fi hayati. Bahwa orang yang tidak mau belajar dan enggan mengikuti ahli ilmu, dia akan mengalami hidup yang terlantar dan sempit. Di dalam surat surat Toha juga begitu. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang paling dari peringatanku, fa inna lahu, maka dia akan mengalami ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kami kumpulkan dia dalam keadaan a'ma, buta. Buta apa? Buta penglihatan. Karena selama hidupnya matanya sebagai salah satu alat untuk meraih ilmu tidak pernah digunakan. Lalu dia menjerit, Rabbi lima hasyadani a'ma. Ya Rabbi, kenapa mataku jadi buta? Padahal waqad kuntu basira. Dulu saya bisa melihat. Itu nanti di akhirat penyesalannya itu. Lima hasyartani a'ma. Kenapa saya jadi buta? Nahsyur apa? Kenapa jadi buta? Waqad kuntu basiran, dulu saya bisa melihat. Nah, jadi hakikat usia itu sebetulnya belajar dan berpikir, amanah. Nah, di sisi lain para bapak dan ibu, surat Ar-Rum menyebutkan bahwa kita pasti mengalami 3 fase yang bersifat pasti, yang mutlak: lemah, kuat, lemah. Jadi dha'fan, kuatan, dha'fan. Lemah, kuat, lemah. Para bapak dan ibu sudah mulai kebanyakan poin kuatnya ke sana. Kuat menuju lemah. Mungkin apa pasti? Pasti. Secara fisik tidak mungkin, pasti melemah. Yang jadi masalah adalah lemah apanya? Lemah fisik. Rohani tidak boleh lemah. Ketika lemah fisik tidak bisa kita hindari, rohani harus kuat supaya tidak su'ul khotimah, tapi harus husnul khotimah. Jadi berharap bagi saya ya, ketika kita mengucapkan mudah-mudahan husnul khotimah kepada orang yang sudah meninggal, itu agak keliru. Kenapa? Karena dia sudah di ujung. Kita berharap itu mudah-mudahan kita husnul. Sekarang berproses terus sambil berharap. Berharap
terus dan terus berproses supaya ujung kehidupan kita itu dalam keadaan mukminan. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan mukminan. Itu yang kita harapkan. Nah, salah satu persoalan penting yang bisa menjadi penentu apakah seseorang itu husnul atau su'ul adalah bagaimana kita menyikapi harta, wabil khusus tirka. Terkait dengan pertanyaan tadi, kebetulan pembahasan kita memang sebagian sudah sampai di sini ya. Ini kita review lagi mengenai objeknya, yakni tirka atau harta peninggalan. Tadi dikatakan bahwa intinya para bapak ibu, tirka itu harus murni milik almarhum atau almarhumah, harus murni. Apakah yang sifatnya sudah tangible, ya sudah kelihatan, gitu, atau masih intangible, surat-surat berharga dan sebagainya, tapi betul-betul milik almarhum atau al-majid. Ya. Kalau misalnya masih milik lain dalam arti kata atau milik berdua, entah dengan istrinya, entah dengan saudara yang lain, pisahkan dulu. Pastinya pisahkan dulu, itu penting, Pak. Nah, kalau dengan istrinya bagaimana cara memisahkannya? Disinilah teknis manusiawi yang akan dimusyawarahkan kira-kira berapa persen milik almarhum atau al-mayyit dan berapa persen milik yang masih hidup. Gitu, Pak. Pastikan dulu. Sebetulnya tidak ada istilah bono gini ya, tetapi karena untuk mempermudah ya sudah kita pakai istilah itu bahwa apakah harta almarhum ini masih bercampur dengan yang hidup atau tidak. Kalau masih bercampur, pisahkan dulu. Dan di pemisahan ini harus betul-betul hati-hati. Maksudnya jangan sampai mengklaim padahal tidak ada. Itu bagian dari kebatilan. Ketika ini saya masih punya besar, iya nggak apa-apa, silakan. Berapa kira-kira? Itu harus valid ya. Intinya berhati-hati, jangan mengklaim bahwa ini milikku pada bukan, sebab nanti bagian dari kecurangan, dan kecurangan itu finar, ayatnya sudah banyak sekali ya. Jadi pastikan harta peninggalan tadi ya. Kemudian yang kedua, para mustahik atau orang-orang yang berhak, nama lainnya nanti ashabul furud ya. Bagian dari para mustahik, jadi mohon maaf, istilah mustahik tidak melulu ke zakat fitrah, ke zakat mal, bukan hanya itu ya. Dalam konteks waris pun ada istilah mustahik, orang yang berhak. Nah, di dalam ilmu faraid, orang yang berhak itu lazim disebut ashabul furud, antara lain orang-orang yang berhak punya bagian. Maka nanti bagian dari ahli waris ada dua istilahnya, ada fard, ada taksib. Fard itu bagian yang sudah ditetapkan, nasiban mafrudhon, bagian yang sudah ditetapkan. Apa? Sementara saya sebut dulu, nanti dalilnya kita lihat ya. 1/2 atau an-nisfu, 1/3 as-sulus, itu namanya fard. 1/4 ar-rubu', 1/6 as-sudus, 1/8 as-sumun, dan 2/3 as-sulusai. Sulusai itulah yang disebut fard atau furudul muqaddarah, bahasa yang lain. Ini maaf istilah-istilah yang sekedar untuk memperkuat ya, karena memang dari Quran ada fard, ada furud, itu bentuk jamak sebenarnya. Jadi furudul muqaddarah berarti bagian-bagian yang sudah ditakar. 6 tadi belum membahas tentang siapanya, baru bagiannya. Siapa yang dapat an-nisfu 1/2. Ini nanti otomatis para bapak dan ibu lama-lama ingat ya, separuh kayak gitu ada sampai jalan aja. 1/2, siapa yang dapat 1/2, apa syaratnya, itu tadi ada nanti ya.
Yang kedua, sepertiga. Siapa yang dapat sepertiga, apa syaratnya? Seperempat, begitu pula. Seperenam, seperdelapan, 2/3. Nah nanti di dalam Quran ada istilah-istilah ingkanat sualan. Jika almarhum punya anak, bagiannya berapa yang masih hidup? Jika tidak punya anak, ilam yakun walad. Jika tidak punya anak, bagian berapa? Contoh sederhana dulu ya. Si A laki, si B perempuan, A suami, statusnya ya, B istri. Kemudian udah tidak punya anak. Kasusnya ya, contoh kasus tidak punya anak. A meninggal, hartanya disebutkan. Siapakah pewarisnya? Oh, karena dia hanya punya istri, anak belum punya masing-masing, berarti pewarisnya istrinya, ibunya kalau punya, kalau masih ada, bapaknya kalau masih ada. Terus melebar, adiknya punya enggak, kakaknya punya enggak, punya, dapat dua-duanya. Adiknya dapat, kakaknya dapat. Loh kenapa? Karena tidak punya anak sama sekali. Itu contoh sederhana Pak. Dan itu kalimatnya ilam yakul lahu walad. Jadi jika almarhum ilam yakul lahu walad. Kalau kasusnya tidak punya anak, maka saudara dari almarhum baik kakaknya maupun adiknya berhak. Kalau syaratnya tadi kalimatnya namanya syarat gitu ya. Ilam yakul lahu walad. Tapi kalau punya anak, masalah kasus lain beda. Sebut saja A, B tadi ya kasusnya. Anaknya perempuan satu, seperti kasus Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu riwayatnya ada sendiri ya. Meninggal, ya, dibertanya kepada Rasul bahwa anakku perempuan satu lagi. Sifatnya jumlahnya satu. Bagaimana itu ya Rasulullah? Maka istrinya 1/8. Kalau suaminya meninggal duluan ya, istrinya 1/8. Kenapa 1/8? Karena punya anak satu tadi kan. Jadi anak itu menjadi penyebab terjadinya pengurangan nilai. Punya anak, maka otomatis anak perempuan dapat berapa? Ada lagi aturannya. Kalau anaknya perempuan satu, dapatnya nisfu, separuh. Kalau anaknya perempuan, dapatnya 2/3. Nah, 2 anak perempuan itu bagi rata boleh karena satu jenis kelamin. Jadi kalimat bagi rata tidak selamanya benar, tidak selamanya salah. Tergantung ya. Tergantung yang dibagi rata itu jenis kelaminnya beda atau sama. Kalau misalnya laki-laki semua itu boleh dibagi rata, namanya juga satu jenis. Kalau perempuan semua boleh, yang tidak boleh laki perempuan dijadikan sama, itu yang tidak boleh. Kenapa? Ya Qurannya begitu kok. Lizakari mislu khazil unsayain. Laki-laki harus 2 kali daripada perempuan. Jelasnya kenapa? Laki-laki wajib berbagi kepada istrinya dan anaknya. Perempuan tidak ada. Maka kembali ke pertanyaan awal, mengapa harus dipastikan dulu bahwa harta almarhum itu belum atau tidak bercampur dengan pasangannya? Karena boleh jadi pasangannya mendapat harta waris dari orang tuanya dulu tadi Bapak ya. Misalnya kalau yang meninggalnya laki-laki suaminya tadi, istrinya masih hidup, sebelumnya sekian waktu sebelumnya istrinya pernah mendapatkan waris, tadi pisahkan dulu. Nah, cara memisahkannya ini balik lagi manusiawi, saya kira tinggal dihitungnya adalah persentasenya seperti apa. Itu keterbukaan masing-masing atau kehati-hatian dari masing-masing. Para bapak dan ibu, yang kedua adalah taksim. Taksim itu sisa bagian. Maksudnya nanti siapa yang berhak mendapatkan taksim ya? Yang pasti anak itu mendapatkan taksim selain fard. Jadi selain dapat bagian dari furudul muqaddarah,
anak itu bisa menjadi taksib, terutama lelaki, Misalnya tadi ya kasusnya A, B suami istri, C, D anak laki-laki, anak perempuan, yang meninggal A ayahnya, maka yang mewarisi cuma dua, istrinya dan anaknya, apalagi anaknya laki dan perempuan. Ini contoh kasusnya banyak sekali. Berarti tanya dulu, almarhum ini masih ada nggak orang tuanya? Ada. Berarti ayah ibunya kalau dua-duanya masih hidup berhak juga tuh dapat warisan. Loh, kan ada anak laki-laki, ayah ibu tidak bisa dihalangi oleh anak laki-laki, kecuali adik, kakak atau saudara dari almarhum baru bisa dihalangi oleh anak laki-laki. Jadi yang tidak dihalangi oleh anak laki-laki, istri tidak bisa, ya, ibu, bapak tidak bisa. Sisa itu dihalangi bisa, terhalangi pasti kalau ada